Beberapa minggu terakhir ini, Kezia kesusahan bertemu dengan Robi. Dengan alasan Robi yang sangat sibuk. Robi memang masih mengabari Kezia, tapi jika bertemu Robi, pasti menolak. Kezia sudah teramat merindu. Hari ini Kezia sudah mencoba menghubungi Robi beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Kezia tengah asing memainkan ponselnya, tiba-tiba panggilan masuk dari Robi. Halo Bi, Kezia sangat semangat menerima panggilan itu. Ya Ke, tadi kamu telepon aku ya? Iya, kamu lagi sibuk ya tadi? Lumayan, kenapa? Kamu kangen ya? Kezia malu mengakui hatinya yang merindu. Bilang aja iya, gak usah malu. Canda Robi dari seberang. Nanti aku jemput ya. Gak lembur kan? Enggak kok, enggak. Jawab Kezia bersemangat. Ya udah, sampai ketemu nanti ya. Aku masih ada kerjaan nih. Oke. Sampai panggilan sudah terputus, Kezia masih memandangi ponselnya. Ia senang sekali karena nanti akan bertemu dengan pujaan hatinya. Kezia juga berniat akan menanyakan status hubungannya dengan Robi nanti. Begitu jam pulang kerja, Kezia langsung ke toilet. Ia memoles riasannya agar terlihat segar di depan Robi. Mau kemana, Ke? Tanya teman Kezia yang kebetulan ada di toilet juga. Mau jalan dong, emang kalian aja yang bisa pacaran. Cie, emang udah resmi pacarnya sama Robi? Belum sih, tapi paling bentar lagi. Ya ampun Ke, kamu kok nekat banget sih terusin hubungan yang seperti ini? Kezia menatap temannya sinis. Udah aku lagi gak butuh ceramah, katanya ketus kemudian pergi. Ya, namanya orang yang sedang mabuk cinta tentu tidak akan peduli dengan nasihat, sekalipun ia sedang tersesat seperti Kezia. Robi sudah menunggu di pekarangan kantor Kezia. Kezia langsung masuk ke dalam mobil Robi. Langsung jalan nih, Ke. Boleh. Kemana nih kita? Bebas aja sih, tapi kayaknya kita makan dulu kali ya. Lapar nih. Oke deh. Mereka menuju kafe tempat mereka biasa nongkrong. Awalnya suasana masih seperti biasa. Robi dengan segudang cerita yang bisa menghipnotis Kezia, membuat Kezia tertarik dengan semua cerita Robi tersebut. Tapi saat di parkiran kafe, Kezia mulai merasa ada yang beda. Biasanya, jika mereka jalan berdampingan, Robi pasti menggandeng tangan Kezia. Tapi kali ini Robi memasukkan tangannya ke saku dan berjalan seolah mendahului Kezia. Apa aku yang lagi kangen banget sampai gini aja buat sedih ya? Gumam Kezia. Ia memaksa dirinya untuk bisa terima kejadian itu agar suasana hatinya tidak rusak. Mereka memilih duduk di pojok. Saat akan memesan makanan, ponsel Robi berdering. Panggilan masuk dari ceweknya. Cukup lama Robi bicara dengan wanitanya itu, dan beberapa kali ia memanggil sayang pada wanita itu. Jelas ini membuat Kezia kesal. Ia tidak dapat lagi menyembunyikan perasaan tidak sukanya. Sampai Robi selesai bicara, wajahnya terus ditekuk. Kenapa sih Ke? Kok kayaknya lagi bete? Bete lah, jawab Kezia ketus. Kenapa? Ada yang salah? Menurut kamu? Kamu salah nggak sayang-sayangan gitu di depanku? Hah? Kan aku teleponan sama cewekku. Ya wajar dong aku sayang-sayangan. Wajar kamu bilang. Iya, emang salahnya di mana sih? Bi, aku itu udah putus loh sama cowokku dari 2 bulan lalu. Aku udah korbanin hubunganku. Kamu kok masih enak-enakan jalan cewek kamu? Loh, hubungannya apa sih? Kamu gak tahu apa pura-pura gak tahu sih, Bi? Kezia mulai emosi. Aku putus sama cowokku karena kamu. Kok aku? Iyalah kamu. Oke, aku gak ngerti deh maksud kamu apa. Gini deh, menurut kamu hubungan kita ini apa sih? Hubungan kita? Ya teman lah. Emang apa lagi? Kezia kaget dengan jawaban Robi. Di luar dari dugaannya. Jadi teman aja? Iya, kita teman lama. Tapi kalau kamu baper, itu masalah kamu dong, bukan aku. Aku juga gak pernah minta kamu untuk putus sama cowok kamu. Jadi aku gak salah dong. Gila kamu, Bi. Bisa-bisanya kamu bilang hubungan kita ini hanya teman aja. Terus namanya apa, Ke? Kamu tahu aku punya cewek juga kan? Dan aku udah jalan sama dia 3 tahun. Dia juga tahu tentang kamu kok. Tahu aku? Iya, dia tahu aku jalan sama kamu, makan sama kamu. Intinya aku selalu kasih tahu kalau aku sama kamu. Dia memang karena kita nggak lebih dari teman. Oh, jadi gitu. Jadi cewek lo tahu semuanya. Iya, aku selalu ngomong kok sama dia. Termasuk kalau kamu pernah gandeng aku, peluk aku, cium aku, dia itu tahu semua. Iya, nggak gitu juga, Ke. Robi mulai panik. Nggak gitu gimana?
Kan kamu sendiri yang bilang kalau cewek kamu tahu semuanya. Sekalian aja nanti aku kasih lihat sama foto-foto kita beberapa bulan ini, biar makin jelas. Jangan dong, Ke, please. Kenapa kamu takut? Kamu bilang dia nggak masalah dengan aku. Harusnya itu semua juga nggak masalah dong. Bukan gitu, Ke. Oke, aku akui aku salah. Aku memang main hati sama kamu belakangan ini. Tapi maaf, aku nggak niat untuk meneruskan kedekatan kita ini. Aku juga nggak berharap kamu putus sama cowokmu. Aku hanya jenuh aja dengan keadaan kami kemarin dan sekarang aku udah putuskan untuk serius dengan kekasihku itu. Bulan depan kami akan menikah. Makanya beberapa minggu ini aku sibuk karena mematangkan persiapan kami. Kezia seakan ingin meledak mendengar penjelasan Robi. Dia ternyata nggak lebih dari persinggahannya untuk Robi. Tega ya kamu, Bi. Jahat kamu. Maaf, Ke. Aku nggak ada maksud untuk seperti ini. Awalnya aku ingin berteman aja sama kamu. Bernostalgia saat kita SMA dulu. Tapi aku malah larut sama cerita kita dulu dan nyaman dengan itu. Kamu juga terbawa dan akhirnya seperti ini. Aku mikir kalau kita hanya jenuh dengan hubungan asmara kita masing-masing tanpa harus putus. Jadi ibaratnya kita hanya selingan aja. Sekali lagi maaf, Ke. Anjing ya lo. Robi diam. Dia bisa terima kalau Kezia memakinya saat itu. Aku putus sama cowokku dan kamu tahu itu. Sekarang kamu bilang kita selingan. Gila kamu, Robi. Ya, aku minta maaf, Ke. Kamu pikir maafmu itu cukup? Ke, please. Apapun akan aku lakukan asal masalah ini jangan sampai ke cewekku. Bulan depan kami akan menikah dan aku gak akan bisa kalau rencana ini hancur. Itu bukan urusanku. Ke, please. Kezia diam. Kepalanya sudah hampir pecah memikirkan kebodohannya selama ini. Hatinya hancur. Ke, tolong aku. Tolong jangan kasih tahu soal ini. Pergi loh. Tapi Ke, gue bilang pergi. Iya, tapi gue bilang pergi ya pergi. Teriak Kezia histeris sampai semua mata pengunjung kafe itu melihat mereka berdua. Oke, aku pergi. Tapi tolong, kisah kita ini sampai di kita aja ya. Please. Kezia hanya diam. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Hatinya jelas hancur saat itu. Kezia segera beranjak dari sana. Ia tidak terlalu kuat menjadi tontonan orang-orang di sana. Saat akan keluar dari kafe, ia berpapasan dengan seseorang. Kezia. Suara itu tidak asing. Bahkan terdengar akrab di telinga Kezia. Ia berbalik dan menatap orang tersebut. Hai Ke, sapanya lagi. Orang itu adalah Wijanarko. Mas kok ada di sini? Suara Kezia terasa bergetar. Iya, aku sudah seminggu di Jakarta. Kan kemarin aku pernah bilang kalau aku akan pindah ke sini. Kezia mengangguk lemah. Hatinya semakin hancur melihat Wijanarko ada di sana. Kamu sama siapa, Ke? Sendiri, Mas. Mas sama siapa ke sini? Sama tunanganku. Tunangan? Iya, dia lagi di toilet tadi. Oh, tidak berapa lama seorang wanita menghampiri Wijanarko. Parasnya ayu, anggun, dan terlihat berkelas sekali. Ke, kenalkan, ini tunanganku, Mira. Dengan berat hati Kezia menyalami Mira. Mereka terlihat serasi sekali. Kezia juga melirik jari Mira. Benar, ada cincin di sana. Mereka berbasa-basi sebentar, seolah tidak ada cerita di antara mereka dulu. Mas, aku tinggal bentar ya. Dompet aku ketinggalan di toilet, kata Mira panik. Iya sayang, coba periksa lagi. Entah kenapa Kezia merasa semakin sakit mendengar Wijanarko memanggil wanita lain dengan sebutan sayang. Mas, kapan tunangannya? 1 bulan lalu, ibu yang atur semuanya. Oh, jadi ini perjodohan? Iya. Tapi kayaknya mas udah sayangnya sama dia. Aku hanya membuka hati aja. Mas udah yakin sama dia? Maksud aku, kalau udah masuk jenjang tunangan, pasti bentar lagi mau nikah kan? Udah yakin nikah dengan dia? Apa sih arti yakin itu, Ke? Toh kamu yang udah aku yakini jadi istriku, justru pergi di akhir perjuanganku kan? Daripada aku menghabiskan waktu berlama-lama dengan orang yang bukan jodohku, lebih baik aku membuka hati dengan yang baru, dengan yang serius. Ucapan Wijanarko semakin mengoyak hati Kezia, tapi ia menahan agar tangisnya tidak pecah.
Iya mas, semoga dia emang bisa menggantikan aku ya. Jangan dong, kisahmu biar jadi kisahmu, kisah Mira biar jadi kisah Mira. Ini bakal soal diganti dan mengganti. Kalau dia menggantikan kamu, takutnya dia melakukan hal yang sama seperti kamu lakukan, pergi tanpa sebab yang jelas. Perlakuan Robi tadi sudah menyakitkan untuk Keisha, tapi kata-kata Wijanarko lebih menyakitkan lagi. Ya udah mas, aku pergi dulu. Aku masih ada urusan. Aku doain hubungan kalian langgeng dan selalu baik dan cepat menikah ya. Ya, makasih. Doa yang terbaik juga buat kamu. Keisha mengangguk dan pergi. Di luar memang hujan, tapi ia memilih menerobos hujan tersebut. Tangisnya pecah dan menyatu dengan hujan. Keisha sudah menerima karma dari apa ia lakukan sebelumnya. Hal yang salah dan harusnya tidak ia biarkan terjadi. Thank you, jangan lupa subscribe ya. Satu subscribe sangat berarti. Sampai ketemu di cerita berbeda selanjutnya. Bye-bye.